Kenapa nenek tua ini tidak memberi tempat duduk padaku? Ngelihat apa, benda kacau? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang menarik untuk dilihat? Hei nenek, apakah kamu mengalami serangan jantung? Maukah aku menemanimu melewati jembatan Naikun? Hei, kamu belum menyimpannya. Bagaimana? Kamu mau apa? Dongge naik bus untuk pertama kalinya. Tak disangka bertemu seorang preman yang mengganggu seorang tua di dalam bus. Bahkan dengan sombongnya menanyakan apa yang diinginkan oleh Dongge. Melihat ini, Dongge segera bangkit. Langkah demi langkah mendekati preman itu. Semua penumpang di bus menatap Dongge dengan harapan. Saya harap Dongge bisa menghukum pria itu. Dan pria itu juga terkejut dan mundur terus. Namun yang tidak terduga bagi pria dan penumpang lainnya adalah Dongge hanya menekan tombol berhenti. Lalu langsung turun dari bus. Saat itu, gadis yang sedang memotret juga mengarahkan kameranya ke Dongge. Bagaimana dengan siang? Paman adalah kepala arena olahraga ini, kan? Bagaimana? Mengapa kamu tadi tidak membantu nenek itu? Mengapa saya harus membantu? Jangan urusi hal-hal itu, cepat pergi. Gadis busuk. Ternyata wanita juga tidak menyangka Dongge akan sejelas ini. Bahkan penjelasan pun tidak ingin dijelaskan. Namun yang tidak diketahui wanita adalah bahwa baru-baru ini Dongge masih sangat baik hati. Membantu tetangga yang baik. Namun karena ikut campur urusan orang lain sekali. Untuk menyelamatkan orang yang terjebak di dalam mobil. Akibatnya, istrinya mengalami kecelakaan mobil. Upaya penyelamatan tidak berhasil dan meninggal. Anak perempuannya juga menderita dampaknya. Tidak bisa berolahraga keras. Perlu transplantasi jantung agar bisa seperti orang normal. Jadi setelah kejadian itu, sepertinya Dongge seperti orang lain. Menonton film yang bagus memerlukan perangkat yang baik. Ponsel bekas ini cukup menguntungkan. Saya memiliki iPhone 14 Pro ini. Lebih murah dari ponsel baru sekitar 2.300. Uang yang dihemat bisa digunakan untuk membeli sepasang sepatu bola lagi. Semua ponsel telah diperiksa secara menyeluruh oleh insinyur. Lebih resmi daripada ponsel bekas di luar sana. Laptop juga cukup terjangkau. Aku merekomendasikanmu untuk melihat-lihat juga. Setelah kembali ke arena olahraga sendiri. Namun, Dongge menerima telepon. Mendengar isi telepon, dia langsung merasa gemetar. Kemudian dia segera berbalik dan pergi ke rumah sakit. Ternyata ada seseorang yang bersedia mendonorkan jantung untuk putrinya. Dongge juga sangat berterima kasih kepada dokter. Karena dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Namun dokter memberitahu Dongge bahwa meskipun ada pendonor. Namun operasinya sendiri juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mendengar itu, Dongge memastikan dokter tidak perlu khawatir. Dia akan menjual arena olahraganya untuk biaya operasi. Maka Dongge segera kembali ke rumah. Dia memberitahu putrinya, Yan 11, tentang kabar baik ini. Asalkan dia menjalani operasi dengan tenang. Kemudian saya bisa berlatih judo bersamanya dan berlari-lari ke sana kemari. Sementara itu, di kantor polisi di sisi lain. Beberapa polisi sedang bekerja. Tiba-tiba, hanya melihat. Dua pria bersembunyi di dalam kantor. Polisi yang tersisa, termasuk Shugen, bingung. Dalam sekejap, dia tahu apa yang terjadi. Melihat pria yang masuk melalui pintu. Dia segera berbaring di meja pura-pura tidur. Namun pria yang masuk itu sombong. Dengan nada sombong, dia menegur Shugen. Menanyakan apakah kantor polisi mereka benar-benar bekerja. Anjingnya sudah hilang beberapa hari. Mengapa belum ada yang membantu menemukannya? Mendengar ini, Shugen merasa frustasi. Ketika malam tiba, Shugen mulai mencari anjing untuk pria itu. Namun, saat Shugen berjalan, dia menyadari. Di kejauhan, sepertinya ada kegiatan yang tidak biasa. Terlihat beberapa perahu mendekat secara perlahan. Kemudian satu persatu wanita ditarik keluar dari mobil. Jelasnya, pihak lain sedang menyelundup. Melihat pihak lain naik mobil dan pergi. Sementara itu, Shugen terus mengikutinya tanpa henti. Karena penyelundupan pada dasarnya adalah kasus besar. Setelah kasus terpecahkan, pasti akan naik pangkat dan gaji. Namun, Shugen tidak menyangka bahwa tidak lama setelah pergi. Pihak lain meninggalkan mobil di tengah jalan. Melihat hal ini, Shugen segera mendekati mobil untuk memeriksanya. Ingin melihat apakah ada petunjuk yang berguna. Namun, suara yang tidak tepat waktu terdengar. Ternyata orang yang datang adalah Dongge. Menanyai Shugen mengapa berdiri di depan mobilnya. Mendengar ini, Shugen bertanya kepada Dongge. Apakah mobil ini baru saja datang dari pelabuhan? Namun, Dongge mengklaim mobil ini selalu parkir di sini. Setiap hari digunakan untuk mengantar anak-anak ke arena olahraga. Saat itu, secara kebetulan telepon dari putrinya, Yanxi, berdering. Dongge yang mendengar itu jelas adalah ayah yang peduli pada putrinya. Tidak peduli dengan akar pohon di samping. Langsung pulang dengan mobil. Melihat akar pohon di sini juga merasa frustrasi. Ingin mengejar Dongge dengan sepeda motor. Namun tiba-tiba mobil kehabisan baterai. Maka keesokan harinya, mencari petunjuk mobil Dongge di mana-mana. Tidak pernah terpikir akan ketahuan olehnya. Dongge sedang mengantar putrinya ke sekolah. Namun yang tidak terduga baginya adalah, baru saja Dongge meletakkan putrinya dan pergi. Yan 11 malah diam-diam pergi sendiri. Bersembunyi di dalam rumah kecil di sebelah. Namun akar pohon yang mengikutinya tidak memperhatikan. Dia melanjutkan mengejar mobil Dongge. Setelah Dongge menghentikan mobilnya, akar pohon mengambil foto dengan ponselnya. Dongge melihat adegan ini dan langsung marah. Mengatakan apakah akar pohon itu obat luka-luka. Akar pohon yang frustasi pada akhirnya tidak memiliki bukti. Maka dia pergi ke toko serba ada. Dia ingin menunggu Dong pulang dan terus mengikutinya.
Tidak pernah terpikir akan pergi, tapi melihat beberapa pria di dermaga hari itu. Saat itu berada di depan klub malam. Menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia pun pulang dan berganti pakaian biasa. Masuk ke dalam toko serba ada dan memperhatikan setiap gerakan lawan. Melihat pria di depannya seolah sedang membicarakan sesuatu. Kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke dalam klub malam. Maka dia terus mengikutinya ingin melihat situasinya. Namun ketika sampai di lorong, dia melihat seorang wanita sedang ditarik paksa masuk ke pintu belakang. Melihat pohon di sana tetap berdiri bingung tidak berani mendekat. Setelah lawan pergi, baru pergi mengambil ponsel yang dibuang wanita itu. Maka dia kembali mengikuti klub malam. Pria itu terus menuju ke dalam klub. Ketika sampai di lantai atas, dia melihat beberapa pria mengelilingi seorang wanita, meninju dan menendang wanita. Ternyata mereka mencari ponsel yang ditemukan oleh Shugen. Wanita bekerja di klub malam, mengambil gambar beberapa informasi rahasia. Sementara Shugen di sampingnya ingin mendekat dan mendengarkan. Mendekat dan mendengarkan apa yang dikatakan lawan bicara. Tidak disangka-sangka, kakinya malah membuat suara. Beberapa pria di sini juga segera mendengar kehebohan itu. Untungnya, saat diperiksa, lawan tidak menemukan keanehan. Shugen yang melarikan diri dari klub malam kemudian membawa isi ponsel itu ke kantor polisi untuk diserahkan. Ternyata isinya adalah transaksi abu-abu ilegal di klub malam. Terlibat dalam beberapa transaksi abu-abu ilegal. Polisi bernama Ergo yang melihat di sampingnya. Bertanya kepada Shugen di mana berkas aslinya. Shugen mendengar ini dan dengan sembarangan mengeluarkannya dari saku. Setelah Ergo melihatnya sekilas, dia memasukkannya kembali. Namun, Ergo melihat rekaman tersebut. Isinya membuatnya terlihat khawatir. Dan di sini saya baru saja datang dari toko mainan. Dongge yang keluar ingin pulang dengan mobil. Namun jalanan di depannya sudah sepi. Yang tersisa di tanah hanyalah sebuah surat pemberitahuan penarikan mobil. Melihat ini, Dongge juga menebak siapa pelakunya. Kemungkinan besar disebabkan oleh Shugen. Terlihat bagus saat melewati akar pohon dengan sepeda. Maka ia segera mengejarnya. Sementara akar pohon di sini mengemudikan mobil ke tempat parkir bawah tanah. Kemudian memanggil nama anjing itu, Ergo. Ternyata Ergo telah meneleponnya untuk datang ke sini. Namun Shugen mencari-cari tapi tidak menemukan jejak Ergo sama sekali. Namun, saat ia lengah, tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya. Seorang pria mencekik lehernya. Beruntung, Shugen dengan kecekatan membuat beberapa orang itu terlempar. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil. Langsung menabrak Shugen hingga terpental. Tiba-tiba tergeletak diam di tanah. Beberapa pria di samping segera melihat. Mulai meraba-raba di tubuh pohon. Jelas tujuan beberapa orang itu adalah rekaman asli di tubuh pohon. Namun yang tidak disangka beberapa orang adalah. Saat itu, Dongge juga mengejar mereka. Hei, mengapa kau menarik mobil orang lain seenaknya? Kau orang ini. Namun setelah Dongge selesai berbicara, melihat pohon tergeletak diam di tanah, Dongge terkejut dan perlahan mendekati untuk memeriksanya. Sementara beberapa orang yang bersembunyi di samping cepat keluar dan mulai menantang Dongge. Dongge sebenarnya ingin menunjukkan keahliannya. Namun tidak disangka, Lan Liu yang tidak beretika langsung memukul Dongge dari belakang sampai pingsan. Saat itu, Ergo yang datang melihat situasi. Melihat situasi menjadi semakin rumit. Dan melihat pohon tergeletak diam di tanah di samping. Terkejut dan segera pergi untuk melihat keadaan. Namun, akar pohon tidak merespons panggilan Ergo sama sekali. Pemandangan ini juga membuat Ergo terkejut dan segera bertindak. Menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Jelas sekali Ergo sudah ketakutan sampai bingung. Dua orang di samping juga bingung dengan pemandangan ini. Kemudian terkejut dan segera pergi dengan mobil. Dan polisi di sini segera tiba. Namun pada saat itu, akar pohon seakan-akan berdiri tegak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun ketika dia sampai di antara orang-orang yang datang, dia menyadari bahwa sepertinya orang lain tidak melihatnya. Dan orang yang diangkat ditandu adalah dirinya sendiri. Hal ini membuat akar pohon bingung. Melihat orang tersebut pergi, akar pohon segera mengikuti orang lain untuk melihat apa yang terjadi. Setelah sampai di rumah sakit, Dongge dan Shugen berdua ada. Dengan usaha keras dari dokter untuk menyelamatkan. Saat itu pacar Treirut juga tiba di rumah sakit. Bergegas menuju sisi pohon akar. Dokter memberitahu wanita bernama Ahwa tentang Treirut. Karena pendarahan otak menyebabkan jantungnya berhenti sejenak. Dari sudut pandang medis, kemungkinan akan menjadi vegetatif. Ahwa terkejut mendengarnya. Dia langsung marah pada Ergo. Menanyakan mengapa tidak melindungi Treirut dengan baik. Namun Ergo tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Hanya bisa terus meminta maaf. Namun keduanya tidak tahu. Saat mereka menangis. Namun Treirut tiba-tiba berlari masuk dari pintu rumah sakit. Saat dia sampai di sisi pacarnya, Ahwa. Namun Ahwa sama sekali tidak melihatnya. Dan Treirut melihat dirinya sendiri sedang berbaring di tempat tidur. Pemandangan itu membuat Treirut langsung terpaku di tanah. Dia benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Keesokan harinya, Dongge juga bangun. Pada saat itu, jiwa pohon akar berlari tergesa-gesa menuju ruang perawatan. Namun ketika bertemu dengan Dongge, keduanya hampir bertabrakan. Bukannya dia hampir mati? Mengapa dia bisa berlari begitu cepat? Adegan ini malah membuat pohon akar bingung. Dengan tidak percaya, dia bertanya apakah Dongge bisa melihatnya. Setelah mendapat konfirmasi dari Dongge, pohon akar pun sangat bahagia dan menangis. Dengan segera dia berlutut dan memberi hormat kepada Dongge. Kemudian dia menjelaskan keadaannya saat ini kepada Dongge. Namun dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat ini, Dongge mengira lawan main-main dengannya. Maka dia mencoba mendorong pohon akar. Namun tak disangka malah langsung melewati tubuh lawan. Menembus tubuh lawan.
Apakah kamu menghindar? Kemudian, di bawah bimbingan pohon akar, mereka pergi melihat asal-usulnya yang terlupakan. Adegan ini juga langsung membuat Dongge pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berbaring di tempat tidur. Dia pikir dia sedang bermimpi. Namun ketika dia melihat ke arah perawat. Sial, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Kamu tidak melihatnya. Apa? Lihatlah. Selain kepala ruangan, tidak ada yang bisa melihatku. Perawat di sini bahkan mengira Dongge memiliki masalah mental. Segera pergi keluar untuk membantu Dongge memanggil dokter. Namun Dongge benar-benar terkejut oleh akar pohon dan lari keluar. Namun akar pohon seperti hantu. Datang tanpa jejak, pergi tanpa bekas. Akhirnya Dongge tidak punya pilihan selain duduk bersama akar pohon. Dan pada saat itu, akar pohon juga bertanya pada Dongge. Kakak melakukan apa di dermaga malam itu? Dongge yang mendengar tidak ingin mengatakannya. Akar pohon menyatakan siapa yang akan pergi ke tempat seperti itu tengah malam tanpa alasan. Melihat akar pohon sekarang sudah begini. Dongge akhirnya menceritakan pada akar pohon. Surat. Di mana istriku yang sudah meninggal? Kue. Apa? Saya menyebarkan abu jenazah istri saya di sana. Anak. Dia terus bertanya padaku. Bertanya tentang hal itu padaku. Sial. Mendengar itu, pohon tahu dia salah paham tentang Dongge. Kemudian mulai memohon pada Dongge dan mereka. Keduanya pasti akan saling menangkap. Akhirnya, mereka menyebabkan kedua orang itu menderita begitu parah. Tapi Dong langsung menolak dengan kata-kata. Mengklaim bahwa dia tidak akan membantu siapapun. Bantuan apa? Maka dia bangkit lagi dan mencari seorang lewat untuk melihat. Apakah benar hanya dia yang bisa melihat pohon? Bisakah kamu melihatnya? Kamu sedang melihat kemana? Aku bertanya apakah kamu bisa melihatnya atau tidak. Kamu tidak bisa melihatnya. Baiklah. Semangat. Jelas di mata orang lain. Dongge pada saat ini benar-benar gila. Sementara jiwa pohon di sini kembali ke samping tubuhnya. Ahwa juga di sini merawatnya. Saat itu, Ergo juga datang membawa sesuatu untuk menjenguk pohon. Keduanya berbicara singkat. Pohon di samping melihat Ergo begitu peduli padanya. Wajahnya juga sangat bersyukur. Namun pada saat itu, telepon Ergo berdering. Seketika dilihat, ternyata itu. Pemilik klub malah menelepon dari klub. Melihat ini, Ergo mulai bertanya kepada Ahwa Shu. Apakah dia memberikan sesuatu seperti kartu memori kepadanya? Namun Ahwa mengklaim bahwa dia lupa. Pada saat itu, seorang perawat masuk dan memanggil Ahwa keluar. Si dua Go yang tersisa mengira tidak ada orang lagi. Lalu menelepon Qian Laoban. Menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh lawan bicara. Namun yang tidak diketahui oleh Ego adalah, pada saat ini, setiap tindakannya, diamati oleh jiwa Shugen. Maka mengikuti lawan bicara. Menuju tempat klub malam berada. Setelah sampai di tempat, Shugen mendengarkan percakapan mereka. Juga mengetahui bahwa Ego dan lawan bicara adalah sekutu. Semua kejahatannya sebelumnya dirancang oleh Ego. Melihat akar pohon di sini juga bingung. Sungguh tidak bisa percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Dua anjing dan bos Qian di depan juga sedang berbincang dengan semangat. Untuk menonton. Kamu.